Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imade Putra Simatedana dengan NIM 223111089 dari kelas 4D. Nah, di sini saya akan mereview ulang anatomi topografi bagian Renggio 10 Humeri bagian lateral, Renggio 10 Humeri bagian medial, dan Renggio antara BCI dan manus. Nah, sebelum itu terdapat fascia. Nah, fascia ini merupakan pembungkus terluar otot sebagai diskator. Fascia mempunyai beberapa bagian. Yang pertama, fascia omobrachialis, fascia antebrachialis, fascia carpalis, fascia metacarpalis, dan fascia digitalis. Nah, selanjutnya, di sini ada beberapa muskulus. Yang pertama muskulus cut fasciae yang saya tunjuk ini. Berikutnya muskulus cut coli. Berikutnya muskulus cutaneus omobrachialis. Yang terakhir muskulus cut trunci. Nah, fungsinya itu sebagai penggerak kulit dan untuk mengusir lalat dan parasit yang menempel pada kulit. Selanjutnya pada bagian dorsal. Pada bagian ini terdapat beberapa muskulus. Yang pertama muskulus transversarius. Nah, muskulus transversarius ini berbentuk otot segitiga terbalik yang berfungsi sebagai penarik os scapula ke arah krania dorsal dan caudo dorsal. Vaskulasinya itu arteri vertebralis dan interfasnya itu ramus dorsal nervus spinal accessorius. Selanjutnya di sini terdapat musculus lactissimus dorsi. Nah, musculus lactissimus dorsi ini berfungsi sebagai penggerak humerus ke arah dorsal dan caudal. Nah, vaskulasinya itu arteri subcapularis, arteri thoracoldorsalis, arteri intercordorsalis, dan arteri lumbalis. Dan interfasnya itu nervus thoracoldorsalis. Selanjutnya pada bagian sini ada bentukan seperti kipas, mirip kipas. Ini bentukan seperti kipas, dinamakan musculus serratus ventralis thoracis. Nah, musculus ini bertaut pada dua bagian, yaitu pars cervicalis cranial dan pars cervicalis caudal. Dan di bawah ini terdapat musculus pectoralis. Nah, musculus pectoralis ini dibagi dua bagian, yaitu superficialis dan musculus pectoralis profundus. Nah, lanjut sebelah sini terdapat musculus deltoideus. Di sini terdapat musculus omotransversarius. Nah, musculus omotransversarius ini terletak di lateral leher. Nah, fungsinya itu sebagai penggerak kepala dan leher. Vaskulasinya itu arteri cervicalis superficialis, interfasinya nervus cervicalis. Nah, selanjutnya terdapat musculus brachiocephalicus. Musculus brachiocephalicus ini dibagi dua, yaitu pars claudocephalicus dan pars claudobrachialis. Selanjutnya ini terdapat musculus thromboideus. Musculus thromboideus dibagi dua, yaitu musculus thromboideus cervicis yang mengarah ke kepala dan musculus thromboideus thoracis yang mengarah ke torak. Nah, fungsinya itu sebagai penggerak scapula ke arah dorsal dan kranial. Selanjutnya ini. Di sini terdapat beberapa muskulus. Yang pertama musculus supraspinatus, musculus deltoideus, musculus
brachialis, musculus intraspinatus, musculus lactissimus dorsi, musculus tensor pacei antebrachialis, brachialis dah. Terus musculus picep brachii caput longum, musculus tricep brachii. Nah, yang pertama itu musculus supraspinatus. Nah, musculus supraspinatus ini terletak di fossa supraspinata. Dan musculus deutadeus ini mempunyai dua bagian. Yang pertama pars acromialis dan pars scapularis. Dan di sebelah sini terdapat musculus brachialis. Musculus brachialis ini mempunyai struktur spiral yang terletak di sulcus spiralis humerus. Selanjutnya musculus intraspinatus. Musculus intraspinatus ini terletak pada fossa intraspinata. Selanjutnya ini di sini ada 3 musculus. Yang pertama musculus subscapularis, musculus teres mayor, dan musculus coracobrachialis. Mungkin sekian review anatomi topografi bagian Regius Humeri bagian lateral dan Regius Humeri bagian medial. Semisal ada kurangnya, silahkan di kolom komentar.